wabarakatuh. Izin bertanya, apa itu perbedaan perkembangan wilayah Asia dan Afrika? Perkembangan peradaban Islam di Asia dan Afrika memang sama-sama penting, tapi memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari segi wilayah, cara penyebaran, corak budaya, serta peran politik dan sosial. Pertanyaan kedua, apa itu kontribusi peradaban Islam dalam budaya dan arsitektur? Kontribusi Islam dalam arsitektur itu masjid sebagai pusat peradaban, bangunan sipil dan pendidikan, ciri khas arsitektur Islam. Kalau kontribusi Islam dalam budaya itu sastra dan bahasa, seni, adat dan gaya hidup. Sebutkan dan jelaskan budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan. Sholat dan ibadah rutin, 2 perayaan hari besar Islam, 3 pendidikan agama, 4 tradisi ziarah dan sufi, 5 pakaian dan tata caranya. Oke, 3 faktor utama penyebab pengunduran umat Islam. 3 faktor itu, yang ke-1 ada pecah belah dan konflik internal, yang kedua keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga kolonialisme dan penjajahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini mau nanya nih ke kelompok kalian, kelompok 5 ke kedua. Jadi aku mau nanya, di sini tuh yang dimaksud peradaban Islam itu di benua Afrika apa? Maksudnya mungkin Islam datang ke benua Afrika gitu kan ya? Jadi untuk benua Afrika kan kotanya banyak nih, ada Mesir, Aljazair, sama Tunisia. Aku baca yang satu aja mungkin yang Mesir ya. Jadi Islam yang di Mesir ini Islam dibawa oleh Amr bin As pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tahun 641 Masehi. Kemenangan atas Bizantium membuka jalan dakwah Islam di Afrika Utara. Mesir menghasilkan ulama besar, Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab, dimakamkan di Kairo. Jalaluddin Asyuyuti, ulama tafsir dan hadis. Lalu ada Muhammad Abduh, yaitu pemikir pembaruan Islam. Kini masih menjadi pusat media Islam, Al-Azhar, organisasi Islam internasional, dan dakwah. Oke, jadi aku mau nanya pertanyaan yang kedua. Boleh. Kenapa sih Pakistan itu mempunyai peranan penting dalam sejarah Islam? Karena disebabkan antara lain Pakistan telah berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga perkajian Islam dan intelektual muslim bertaraf internasional. Oke, semuanya kelompok 5. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi aku mau lanjutin, aku mau nanya pertanyaan ketiga. Apa sih musibah itu? Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa seseorang, biasanya berupa peristiwa buruk seperti bencana, kesusahan, atau malapetaka. Oke, jadi aku mau nanya yang terakhir, apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 aku ingin bertanya. Nah, jadi pertanyaannya itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ahli waris diwaris huruf? Oke, zawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilang yang tetap baik besar maupun kecilnya dari harta peninggalan pewaris. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan ahli waris ahlul asabah? Ahli asabah ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Pertanyaan yang ketiga, penyebab seorang terhalang menerima harta warisan adalah? Jadi jawabannya itu budak, pembunuh, murtad, dan kafir. Hai. Pertanyaan yang keempat, berapakah jumlah orang yang berhak menerima harta warisan? Jadi orang-orang yang berhak menerima harta warisan semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini mau nanya ke kelompok kalian, kelompok 2 ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan hakikat iman? Hakikat iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Oke, jadi aku mau nanya pertanyaan yang kedua.
Jelasin rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah. Pertanyaan yang ketiga itu, coba dong jelasin arti surah Fatir ayat 32. Jadi artinya itu, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Oke, jadi aku mau nanya pertanyaan yang terakhir. Coba jelasin apa itu zuhud. Zuhud itu adalah sikap hati yang tidak terikat dan tidak selalu meningkatkan dunia, melainkan mengutamakan kehidupan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dah. Oke, makasih kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.